skema data ini mengetahui bahwa oh mereka juga pakai buzzer. Bisa nggak ceritain kalian tuh tentang satu studi kasus klien, tapi jangan sebut nama. Dan itu viral di media sosial dan betul. Nah itu menariknya skema. Jadi report kita sudah bisa diterima dan dipahami bahkan menjadi insight buat perusahaan besar. Mas Ade, kalau kemarin kan kita buka data saya ya. Iya. Sekarang ada nggak data yang bisa dibuka? Iya. Banyak netizen bertanya, ini beneran produk kalian nggak sih yang dijadiin tempat buat minuman boba gitu ya, matcha gitu ya? Di setiap kesulitan ada jalan keluar, di setiap krisis ada opportunity. Tools ini membantu orang cepat naik jabatan. Jika Anda peduli terhadap company, instansi, perusahaan, dan diri Anda bahkan sebagai personal, maka gunakan media monitoring sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Betul. Di episode kali ini kita bakal ngobrol sama dua orang penting dalam sebuah perusahaan, apalagi skema data Indonesia ya. Yaitu kita akan berbicara lebih dalam lagi dengan sales dan tim analis dari skema data Indonesia. Ada Bapak siapa dengan sini? Hasbi, Ustaz. Ini kayak di BAP ya? Hasbi. Ini kayak di BAP. Agak rileks mungkin tadi. Agak rileks aja, siap, santai, siap, chill di sini. Iya. Karena ruang podcast ini santai banget. Nah, di sini. ini saya bertanya nih. Saya manggilnya Ustadz, Jangan, Mas, Bro, hey. atau apa nih? Ini tim episode lama karyawan ini gue bridging semua ya. Karena kita mengenal sosok Mas sebagai Ustadz. Nah, Mas, iya. Mas sebagai ustadz katanya. Itu kan di film ya. Oke. Karena kalau sekali lagi aku bilang, aku belum pantas untuk mendapatkan titel yang mulia itu. Oke, siap. Begitu ya. Mas Hasbi, Siap. Masya Allah. Kemarin kita bahas masalah konsep dan sekarang ini kita pengen naik level nih. Siap. Bang Hasbi ya. Ya, Masya Allah ini uban udah banyak semua. Masya Allah. Masya Allah. Salah satu ya. Salah satu nikmat. Nah, kita bakal bahas gimana media monitoring itu dipakai bener-bener dalam keseharian, bukan teori tapi praktik langsung dari lapangan sampai ke analis data. Betul. Bang Hasbi, Ya. di sini Bang Hasbi kan adalah gambaran dari sales skema data Indonesia. Bisa di-spill nggak? Sales itu job desk-nya ngapain aja sih? Oke. Apa itu sales ya? Jadi sales itu kan memang kata kunci dari menjual, Ya, berjualan, Ya. menjajakan. ya. Nah, cuma di sini bedanya dalam industri media monitoring khususnya di PT Skema Data Indonesia. Jadi sales itu tidak hanya dituntut untuk menjual, tapi kita juga melakukan pendampingan dan edukasi. Oke. Jadi edukasinya seperti apa? Jadi di sini masih banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang belum memahami media monitoring, bahkan belum menggunakan. Jadi di sini tugas kita adalah mengedukasi, memberikan arahan, pendampingan, bahkan sampai mereka paham dari fungsi dari media monitoring. Jadi seperti itu. Jadi ketika mereka belum memakai atau menggunakan si Medmon ini, edukasi bahwa ini tuh kebutuhannya seperti ini. Betul. Karena ada dua macam ya. Ada klien yang memang datang dalam kondisi memang mereka tahu media monitoring. Salesnya itu masuk itu untuk menjadi pendengar terkait kebutuhannya. Oke. Tapi kalau si klien ini memang kita datangi dengan di awal mereka belum menggunakan dan belum mengetahui media monitoring, tugas sales adalah mengedukasi. Oke, educate dulu. Masalah laku nggak laku belakangan ya. Itu urusan belakangan. Iya. Karena memang di zaman sekarang monitoring atau media monitoring itu sangat penting. Dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan banget untuk membangun citra, untuk mengatasi suatu problem crisis handling ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu kan menjadi satu kebutuhan khusus sih sebenarnya untuk memantau sentimen. Jadi kita bisa tahu apakah perusahaan kita sedang baik-baik aja atau sedang tidak baik-baik saja. Oke. Bang Hasbi ini udah berapa tahun di sini? Kebetulan saya baru kurang lebih 3 tahun lebih ya 3 tahunan di ya. skema ya. Oke, pertanyaannya, biasa kan klien itu datang macam-macam ya. Betul. Mereka itu kebanyakan bawa problem seperti apa sih? Nah, kalau problem itu balik lagi seperti tadi saya sampaikan. Kalau pertama kali ada klien yang memang datang untuk mengetahui apa sih media monitoring. Itu tugas dari sales untuk mengedukasi. Ada tuh datang tiba-tiba, Medmon itu apa sih? Ada. Bahkan dari sales juga pada saat kita approach klien,
kita dapat sesi untuk bisa audiensi. Mereka memang benar-benar buta, tapi kita akan memberikan edukasi ke mereka. Ini loh media monitoring, ini loh fungsi dari media monitoring, dan hasilnya apa sih setelah kita menggunakan media monitoring, perannya seperti apa. Nah, ada juga yang memang dia datang dengan case khusus, mereka dalam kondisi krisis. Nah, di situ tugas kita adalah kita menganalisa apa yang mereka butuhkan dalam kondisi tersebut. Setelah itu kita memberikan solusi, rekomendasi, dan penanganan khusus, apa yang mereka harus lakukan. Dan tim kita juga di belakang, di back end, termasuk dengan analis, memberikan pendampingan. Sehingga klien itu merasa terbantu dalam kondisi situasi krisis. Jadi si skema ini juga IT solution ya? Betul. Keren. Bang Hasbi, biasanya klien itu pakai Medmon untuk kebutuhan apa aja? Apa buat reputasi atau apa? Betul, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk menjaga dan menganalisa tentang reputasi. Seperti apa sih penilaian segmen netizen, pasar, bagi perusahaan, instansi, bahkan perorangan juga sekarang. Mungkin kita tarik mundur ke belakang, tragedi kerusuhan kemarin ya. Salah satu kasusnya juga kan disebabkan oleh personal branding yang memang mungkin tidak menggunakan Strakom. Dan membuat statement tanpa dia berpikir apakah ada pihak-pihak tertentu yang akan tersinggung. Di situ perlunya media monitoring. Kita menganalisa, melakukan pendampingan, memberikan edukasi, bahkan kita bisa mengawal apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka katakan, supaya tidak blunder di masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau kayak misalnya gini, kayak misalnya ada seorang public figure nih, public figure dia viral. Nah, itu kan bisa masuk dalam Strakom di sini ya. Strakom. Kemudian bisa nggak skema data ini mengetahui bahwa oh mereka juga pakai buzzer yang komen, bisa nggak gitu? Oh, bisa banget. Kita bisa tahu langkahnya seperti apa, apakah mereka pakai buzzer atau tidak. Yang paling simpelnya sih ada tim sendiri sih dari kita. Mungkin kalau kayak saya jabarin di terlalu vulgar ya. Ada kode etik gitu. Oke. Paling sedikit spill aja untuk contoh kasus. Kenapa dibutuhkan untuk pribadi? Contoh Mas Alfi. Netizen sebenarnya tahu Mas Alfi itu sebagai apa sih? Konten kreator kah? Pemain film kah? Pendakwah kah? Motivator kah? Di situ kita bisa menggali atau mencari informasi. Bahkan untuk Mas Alfi sendiri bisa menentukan arah ke depan. Seperti apa yang sebenarnya saya ada di jalur mana? Mungkin di media sosial banyak yang belum memahami dan mengenal Mas Alfi sebagai sosok apa. Banyak ada mungkin kita kalau menggunakan media monitoring kita bisa lempar itu semua, dan dari hasil-hasil karya Mas Alfi akan terbentuk sendiri kemana jalur Mas Alfi dikenal dan seperti apa Mas Alfi menentukan fondasinya. Oke. Artinya itu lebih kita menganalisis ya. Betul. Menganalisis bagaimana sosok ini ataupun lembaga atau perusahaan itu ya. Betul. Oke. Tadi saya di awal mengatakan bahwa kita akan berbincang-bincang dengan sales serta orang analis. Ya, saya panggilkan kembali Bapak Ade, kamu untuk Papa. Siap. Halo Bro Alfi. Bro Hasbi. Halo. Agak kagok ya. Kagok ngomong bro itu kagok ya. Ini Mas Ade kemarin bajunya nggak ganti ya? Oh iya. Musim hujan. Oh, musim hujan. Ini karena saya rasa karena terlalu banyak menganalisis orang sehingga agak waktu itu buat cuci baju agak sulit ya. Iya, karena kita kan kalau analis harus efisien ya, dituntut cepat dalam pengerjaan laporan. Oh begitu, harus cepat ya. Yang penting kegunaan fungsinya sih, kita langsung pakai. Menggunakan pada tempatnya, ada alasannya keren. bagus. Oke, lanjut nih. Di mana pentingnya media monitoring dari sisi analis sendiri, Kakak Ade? Iya. Sebetulnya udah, mungkin di episode sebelumnya kemarin kita sebut ya. Iya. Episode sebelumnya kita sebut ini udah kayak kebutuhan lah ya. Iya. Bagaimana ini jadi guidance, mana sih yang penting kita tanggapi, mana yang nggak penting kita tanggapi. Terus juga untuk ngebaca, kalau Bro Alfi bilangnya ini kesalahan kita di mana sih buat kita berkembang kan. Nah seperti itu sih ya. Seperti semacam basic needs lah. Oke, kan kalau kemarin kita bahas bahwa kita adalah dengan tools ini kita mencari salah kita. Ya kan? Nah, data yang sering diminta klien data apa? Positif kah, negatif kah, atau apa?
Sebetulnya kalau intinya ya, kalau kita melihat itu ada 3 sih, Bro Alfi. Jadi pertama exposure, kedua sentimen, sama insight-nya atau rekomendasi. Jadi kalau kita petakan dalam sebuah laporan data, itu 3 itu yang paling penting. Pertama dari sisi exposure, tentu mereka pengen tahu ya seberapa besar sih pesan yang kita sampaikan gitu ya ke publik, udah direspon secara positif atau belum. Nah itu masuk ke sentimen ya. Kadang juga kan kita perlu manage ekspektasi ya, Bro. Kayak kadang klien kita maunya positif aja nih ya gitu. Nah itu kalau kita Ada yang begitu? ada gitu. Kita Dia nggak mau terima yang negatif itu. nggak ada kayak gitu. Wow. Nah tapi di situ peran kita bukan menghakimi ya. Harusnya nggak gitu, enggak. Tapi kita ngejelasin secara objektif sama konstruksif ke mereka itu sebaiknya seperti apa kayak gitu. Tentu tadi tentang insight juga, rekomendasi. Kadang kan kita udah kasih ya, Bro Asbi ya. Kasih analisis datanya, sentimennya gitu. Terus kadang what's next gitu. Kadang kan pada nanya ya kliennya, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah itu peran kita juga memberikan insight sama rekomendasi kayak gitu. Oke. Nah terus kan banyak nih klien-klien nih, tantangan terbesar kalian saat menerjemahkan bahasa yang tepat kepada klien tuh apa? Ada momen apa? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi kalau dari saya itu tentang membahasakannya secara sederhana agar klien mengerti sih. Ya, contohnya tentang Jadi, masalah apa? Mungkin kayak sebutannya data storytelling gitu. Karena kan kalau kita kasih data tapi kita tidak narasikan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh klien itu kan agak sulit nanti ya. Ini apa maksudnya? Nah itu yang challenge-nya sih, Bro. Jadi kayak menuliskan, menarasikan, menganalisis agar mudah dibaca itu challenge-nya ya. Kedua itu challenge-nya tadi yang saya sempat spill soal memanage ekspektasi klien gitu. Mana sih yang perlu kita handling, mana sih yang enggak, seperti itu. Nah itu yang challenge-nya sih buat kita selama ini ya. Apalagi pesanan-pesanan kita maunya positif aja nih gitu, yang negatif nggak usah disampaikan dalam laporan kayak gitu. Nah itu kita harus berdiskusi biasanya. Oke. Nah tadi kan mau masalah analis ya dan sales nih. Itu kan biasa klien, kalau nggak salah ini kita memiliki layanan laporan juga. Betul. Nah laporan itu biasa paling cepat itu berapa hari sekali kepada klien terhadap analis yang medmon mereka begitu. Berapa hari sekali biasanya? Biasanya kita based on kerjasama aja ya. Kadang ada klien yang atau user yang dia maunya laporannya ada laporan harian, mingguan. Atau Jam berapa? Biasa ada yang pagi, ada yang jam 7, ada yang jam 6 juga ada. Gitu. Berarti Anda tidak tidur tuh ya? Itu sholat subuh sambil ngerjain laporan. Masya Allah. Masya Allah. Ya itu bercanda ya. Bercanda nih. Jangan dipelintirin, ampun. Sholat subuh sambil kerjaan laporan. Aduh jangan dong. Jangan kayak gitu. Berarti setiap hari ada gitu ya. Mingguan Ya, ada juga. Mingguan ada yang bulan, tergantung. Tapi kita selalu memberikan service yang maksimal ya, berusaha mungkin. Karena misalnya kalau klien lagi krisis, nah kita itu bakal handling. Kayak Gitu lah kayak kemarin dibahas early warning gitu ya. betul, hariannya. Kayak Oke. Nah, ini dari studi kasus klien ya. Ya. Dari sales ke analis ya coba. Bisa nggak ceritain kalian tuh tentang satu studi kasus klien, tapi jangan sebut nama. Studi kasus klien ada nggak? Ada. Coba. Mungkin yang baru-baru lagi happening ya, masih baru-baru sih, masih agak anget ya. Dari satu perusahaan FMCG di mana mereka sudah jadi klien kita untuk pantauan terkait produk FMCG-nya. Tapi si klien ini juga memiliki produk dari bisnis lain, di mana ada produk dari medicalnya juga. Iya. Tapi satu kasus ada suatu kafe di daerah Bali yang menggunakan kemasan dari produk medicalnya dijadikan kemasan minuman matcha. Oke. Dan itu viral di media sosial dan pihak perusahaan mengetahui kalau itu ada bagian dari penyalahgunaan kemasan. Oke. Dan awalnya mungkin mereka mencari tahu apakah ini ada pihak-pihak terkait di internal yang menyalahgunakan atau memang ada pihak tertentu di eksternal yang mau menjatuhkan atau seperti apa. Iya. Nah, di situ kita anggap itu satu krisis ya, karena menyangkut reputasi dari perusahaan. Betul. Karena itu bukan produk massal untuk kemasan minuman atau makanan. Nah, di situ pihak dari mereka kita informasikan dan itu terjadi satu krisis dan mereka minta kita pantau secara paralel terkait isu-isunya, terkait kontennya, terkait sentimen komentarnya seperti apa dan minta ditindaklanjuti
dicari tahu apakah dari kafe ini memang benar-benar dengan sengaja atau tidak sengaja memposting dan siapa yang memposting. Di situ dari tim analis, tim Mas Ade dan tim menganalisa lebih detail dan memberikan laporan yang dibutuhkan oleh pihak klien. Kita memberikan insight sampai benar-benar mereka mendapatkan data yang real ya, bahwasannya memang pure di sini ada penyalahgunaan. Dan kita memberikan satu laporan khusus yang membuat si klien ini bisa menentukan langkah apa yang mereka harus lakukan. Oke. Dalam bentuk rekomendasi, bahkan mereka juga harus membuat satu klarifikasi khusus ya Mas Ade. Karena di sini juga kan kita lihat sudah masuk ke ranah hukum ya karena penyalahgunaan tersebut. Jadi tim Mas Ade juga kita paralel tuh Mas ya. Iya, paralel. Day to day memberikan laporan dalam bentuk PPT. Terus mereka juga memberikan satu informasi ke kita untuk memantau satu akun yang masih membicarakan terkait isu tersebut. Jadi pendampingan itu memang benar-benar karena isu itu di perusahaan tersebut. Perusahaan ini perusahaan big company ya. Jadi sampai induknya pun juga mention, sampai BOD-nya pun juga sampai ibaratnya merasa terusik dengan hal tersebut. Nah, jadi mereka juga butuh insight dan masukan dari kita nih, pendampingan dari kita, butuh data dari kita karena mereka dari tim Korkomnya juga ditekan untuk segera mengambil langkah seperti itu. Jadi tim Mas Ade lah, tim analis lah, memberikan laporan khusus, memberikan rekomendasi, bahkan sampai mereka minta pantauan media khusus Mas Ade ya, nggak hanya di dalam negeri. Luar negeri juga. Ya. Oh, mencakup sana ya? Betul. Jadi membuat kesadaran juga Mas Ade ya, bahwasannya mereka juga perlu tahu nih terkait perundang-undangan, terkait masalah edukasinya juga seperti apa. Terus di setiap negara terkait peraturan mengenai kemasan juga Mas Ade ya. Jadi kita pantau dari media-media lokal di Indonesia bahkan di luar negeri. Keren. Jadi kita memberikan laporan itu tidak hanya untuk di Indonesia aja perusahaan perwakilan Indonesia, tapi bahkan report kita sampai ke ujung tombak perusahaan mereka di Jepang ya. Oh di Jepang mereka. Ya. Keren. Berarti ini mencakup bukan nasional aja tapi internasional ya. Betul. Nah itu menariknya skema. Jadi report kita sudah bisa diterima dan dipahami bahkan menjadi insight buat perusahaan besar. Wow. Oke. Mas Ade, kalau kemarin kan kita buka data saya ya. Iya. Sekarang ada nggak data yang bisa dibuka? Nah sebetulnya ini datanya relate sama yang dibahas oleh Mas Hasbi tadi ya, soal penyalahgunaan kemasan gitu ya. Mungkin tadi udah kita nggak spill tapi di situ gitu. Kalau netizen jeli itu udah kelihatan ya. Iya betul. Kasus apa gitu. Tapi memang sebetulnya dari insight laporan ini tadi ya dibahas klien jadi cepat untuk ngambil tindakan apa yang perlu dilakukan dan tindakannya itu Bro Alfi itu dapat respon positif dari netizen. Karena apa? Karena mereka kan klarifikasi kan. Banyak netizen bertanya, ini beneran produk kalian nggak sih yang dijadiin tempat buat minuman boba gitu ya, matcha gitu ya? Kalian atau bukan? Kan pasti kalau netizen butuh kepastian ya, kejelasan gitu. Mereka memberikan kejelasan itu melalui klarifikasi langsung. Akhirnya jadi yang awalnya seperti krisis jadi momentum positif. Naik lagi. Kebalik jadinya. Kinerja positif PR-nya mereka dapat positif dari mata netizen gitu. Oh, beneran nih PR-nya berarti gercep ya. Dapat menanggapi isu krisis dengan baik akhirnya gitu. Oke. Nah, ini monitoring mereka ya? Nah ini kita lihat datanya memang ada yang negatif itu dari netizen mungkin yang tanda kutip percaya ya, oh iya nih ngeluarin produk medical tapi buat dikasih minuman gitu. Tapi akhirnya bandulnya berbalik menjadi mostly positif karena tindakan cepat dari PR. Jadi sebetulnya di setiap krisis pesannya itu selalu ada opportunity ya. Nah itu pesan yang kita biasanya coba sampaikan juga ke klien dan itu jadi mendapat respon positif pada akhirnya. Ada di setiap masalah pasti ada jalan keluar kan begitu kan? Betul. Ya kan begitu kan? Di setiap kesulitan ada jalan keluar, di setiap krisis ada opportunity. Gitu. Keren. Nah ini kan masalah yang di Bali ya? Iya benar. Ya kan? Di Bali. Sampai tadi bisa ngerit sampai ke luar negeri ke Jepang dan akhirnya menunjukkan bahwa kita ternyata bisa mampu ngerit sampai luar negeri kan. Nah, pengen nanya nih, problem awal klien datang itu kan macam-macam ya.
kan macam-macam. Ada yang tadi dikatakan reputasi, ada yang krisis perusahaan. Nah, awal mereka datang, apa ekspektasi mereka terhadap si tools ini? Sebetulnya ekspektasi mereka itu kan banyak ya. Salah satunya mungkin kalau kita fokusin pesan yang mereka sampaikan itu udah benar-benar tersampaikan nggak sih? Kayak gitu. Sebetulnya di sini tools ini adalah menjembatani ya antara niat dan ekspektasinya ya udah tercapai kan atau belum. Jangan-jangan atau niat atau persepsi ya, niat dengan persepsinya. Jangan-jangan dia niatnya udah menyampaikan pesan dengan harapannya baik, tapi didapatkan persepsinya malah enggak kayak gitu. Nah itu sebetulnya blind spot itu yang coba kita coverage ya lewat tools atau lewat laporan sebuah analisis kayak gitu. Jangan sampai kitanya udah pede aja gitu ya, ini pesannya udah baik nih, kita ngirim ya ke publik gitu, ternyata responnya negatif gitu. Nah itu kan kalau kita nggak tahu ya, nah itu jadi blunder kayak gitu. Iya. Oke. Buat kalian berdua ya, ada nggak sih, terutama Mas Ade, ada nggak temuan yang di luar dugaan klien? Jadi kayak misalnya ketika, saya mau monitoring nih perusahaan saya yakin bagus segala macam bla 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 bla, dan no issue, nggak lagi krisis, tapi ternyata ada temuan-temuan yang di luar dugaan klien, ada nggak? Kayak gitu tuh sebetulnya ada-ada aja ya konteks isu seperti itu gitu. Misalnya kayak mereka udah nyampein nih tentang kita punya produk nih bagus ya, kayaknya respons publik pada bakal bagus nih. Dan itu mereka meluncurkan produk itu kan pastinya dengan sudah research development ya, riset penelitian. Ternyata pas muncul ke publik nggak mendapat respon yang baik gitu. Entah ada yang bilangnya ini produknya mirip duplikat dengan produk yang lain kayak gitu. Nah hal itu yang blind spot yang nggak terbaca ya sama mereka atau jadi kaget ya dengan temuan seperti itu kayak gitu. Nah itu yang biasanya kita nemuin sih Mas. Pernah begitu ya? Pernah kayak gitu. Oke. Buat Bang Hasbi, Ya. kan dari kita cerita masalah data segala macam, terus mulai ada produk yang disalahgunakan bingkisannya. Nah setelah insight keluar nih, respon klien tuh gimana? Rata-rata yang pernah dihadapi? Yang pasti happy, karena merasa terbantu dalam situasi genting, dalam situasi krisis, karena mereka pun juga dapat tekanan dari manajemen. Dituntut untuk fast respon dalam menyiapkan data, menyiapkan laporan, bahkan 1 kali 24 jam bahkan kurang mereka harus. Nah itulah tugas kita di sini, tim analis membantu menyiapkan data tersebut untuk memberikan keringanan dari kinerja mereka juga di perusahaannya masing-masing. Artinya kan atasannya kan kadang-kadang tolong lapornya ini begini, ya kan? Anda begitu merasa begitu? Oh merasa begitu? Iya. Biodi tolong perhatikan nih anak-anaknya dia ngeluh dong. Merasakan ya? Ke klien. Oh ke klien. Jadi lebih ke pendampingan. Dibelokin. Enggak, kita pembahasannya lagi ke klien nih. Oh Mas. iya, oke, maaf. Kan ke internal. Oh iya. Enggak, yang saya maksud adalah pendampingan khususnya itu karena dari sales nih, dalam mengantisipasi atau mengatasi setiap klien yang krisis, yang utama adalah fast respon, Mas. Betul. Di mana kita selalu ada dalam kondisi genting mereka. Jadi tidak hanya kita menjual janji manis di awal setelah mereka percaya sama kita dan menjadi bagian dari klien kita, lepas begitu aja. Oh, itu bukan skema. Betul. Jadi sales skema nggak di-bridging atau tidak ditata seperti itu. Jadi kita memang harus di mana di awal kita memberikan edukasi, memberikan keyakinan kepada mereka sehingga mereka percaya pada kita. Setelah itu kita lakukan pendampingan. Maintenance terus. Betul, karena yang paling susah adalah after sales. Betul. Di sini yang kita perkuat adalah itu, Mas. Betul. Karena emang untuk menjadi juara 1 tuh gampang. Betul. Tapi mempertahankan juara 1 itu. Ya kan? Keren. Dan ya kayak insight kita dapat kita berikan kepada mereka klien seperti yang udah achieve nih, mereka harus terus dampingin monitoring sehingga apa? Mereka mengetahui another level dari perusahaan mereka sendiri. Ini membantu. Jadi ini aku kurasa tools ini membantu orang cepat naik jabatan. Betul. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kerjanya cepat, ringkas. Ya. Keren. Ada nggak keputusan atau perubahan strategi yang akhirnya mereka ambil? Pasti.
Pasti dari insight-insight yang dikeluarkan oleh teman-teman analis sangat membantu, dan itu memunculkan strategi baru, langkah apa yang mereka harus lakukan dan agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Antisipasinya seperti apa, bahkan ke depan bisa melihat juga nih kompetitor lagi buat apa dan kita harus ngambil langkah apa agar terobosannya lebih tepat sasaran, seperti itu Mas. Oke. Kalau dirangkum bagi kalian berdua nih, apa manfaat terbesar Medmon bagi klien? Silakan Bapak Ade. Kalau manfaat terbesar itu mungkin itu ya, kita tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan market salah satunya dari sisi itu ya. Terus juga apa sih yang perlu kita handling saat ini dari sisi kesalahan kita mungkin ya. Kalau misalnya pesannya tidak sampai, di titik apa sih yang perlu kita perbaiki, kan tentu gitu ya. Jangan sampai kita udah menyampaikan pesan, ada yang kurang baik diterima publik, tapi kita nggak tahu nih problemnya di mana. Nah itu kan mimpi buruk ya. Kalau di dunia kehumasan mungkin ya, itu kita nggak tahu. Harusnya kita selesaikan seperti itu. Nah itu sebetulnya adalah beberapa manfaat besar yang bisa kita respon atau kita cover ya dari entah itu penggunaan tools atau dari analisis dalam sebuah laporan. Oke, kalau Mas Hasbi? Udah saya simpel aja Mas Alfi. Jika Anda peduli terhadap company, instansi, perusahaan, dan diri Anda bahkan sebagai personal, maka gunakan media monitoring sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Betul. Karena media monitoring punya namanya sistem early warning. Ya. Sebelum itu semua menjadi banjir yang tidak terkontrol, maka gunakanlah media monitoring. Sedia payung Sebelum hujan. Ini kayak lagu nih, Mas ini suka nyanyi Kayaknya sih iya. Iya kan? Iya kan? Nah, satu pesan penting buat para praktisi komunikasi yang baru mulai pakai Medmon. Tolong buat teman-teman semuanya, sekarang ini di akhir zaman ini, kita semua berbase atau berdasarkan data. Tanpa data, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa data, kita tidak bisa menemukan siapa diri kita. Tanpa data, kita akan kehilangan arah. Saya Alfi Alfandi. Saya Hasbi. Saya Ade. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.